Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imam Farhanuddin, mahasiswa dari Universitas Wisnuwardana Malang. Pada kesempatan ini saya akan membagikan presentasi ilmu tentang sistem informasi manajemen dengan judul Teknologi Informasi pada Bidang Pemerintahan. Pada kesempatan ini, teknologi informasi pada bidang pemerintahan itu menyangkut e-government, good governance, dan aplikasi e-government. Berikutnya pada pengertian, teknologi informasi pemerintahan adalah suatu alat yang digunakan dalam seluruh proses kegiatan suatu pemerintahan untuk menerima, menyimpan, dan mengirimkan informasi melalui media teknologi informasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan di pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan dan pelayanan pemerintah, sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Salah satunya adalah internet. Kehidupan masyarakat modern sekarang ini tidak bisa lepas dari internet. Internet memegang peran penting di berbagai bidang kehidupan manusia saat ini. Internet memberikan segala manfaat berupa kemudahan, efisiensi, produktivitas dalam menjalani kehidupan. Dalam kesempatan ini, saya akan mengulas tentang apa itu internet, apa manfaat internet dalam kehidupan manusia, apa manfaat internet di bidang pemerintahan, dan kegunaan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan. Yang pertama, apa itu internet? Internet atau Interconnected Network merupakan suatu sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan di seluruh dunia. Internet diartikan sebagai jaringan komputer yang terhubung satu sama lain, yang dapat digunakan sebagai pertukaran arus informasi antara satu dengan yang lainnya. Menurut O'Brien memberikan definisi tentang internet. Internet adalah suatu jaringan komputer yang berkembang sangat pesat, yang memberikan manfaat dan dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Internet menjadi kebutuhan yang sangat penting, baik untuk perorangan, organisasi, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Jika ditinjau secara umum, internet memiliki beberapa fungsi dan manfaat memudahkan kehidupan manusia. Contoh yang pertama yaitu memudahkan arus pertukaran informasi. Yang kedua, menghubungkan manusia yang terpisahkan oleh jarak bahkan antar benua sekalipun. Internet terus mengalami perkembangannya sehingga kini internet bukan hanya digunakan untuk saling terhubung, namun juga sudah menjadi bagian dalam gaya hidup manusia modern. Hampir semua aktivitas manusia selalu berhubungan dengan internet. Misalnya saja berbelanja, bertransaksi, perbankan, hingga belajar secara online. Jika disimpulkan, ada 4 manfaat internet dalam kehidupan manusia. Yaitu yang pertama sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi. Saya jelaskan, internet bermanfaat sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi antar sesama manusia. Saat ini kita tidak perlu bertatapan secara tatap muka untuk bisa melakukan percakapan dengan orang lain. Ada penemuan teknologi percakapan secara online seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan aplikasi lainnya.
yang bisa membuat kita terhubung secara real time dengan orang lain di belahan bumi manapun dan bisa kapan saja. Manfaat yang kedua sebagai sarana bisnis. Selain bermanfaat untuk sarana sosialisasi dan komunikasi, internet juga bermanfaat dalam bidang usaha atau bisnis. Jika zaman dahulu pasar dan transaksi jual beli hanya bisa ditemukan dalam bentuk toko fisik atau pasar, yang mengharuskan kita mendatangi tempat tersebut untuk membeli barang kebutuhan. Sekarang semua itu bisa menjadi lebih mudah dengan adanya marketplace. Dengan kehadiran internet, pasar-pasar secara online berkembang secara masif dan pesat. Kita bisa menemukan produk apapun yang dibutuhkan dan kita inginkan di marketplace. Ini tentu memudahkan manusia karena cepat, praktis, dan hemat tenaga serta waktu. Manfaat yang ketiga yaitu menambah wawasan atau self-developing. Bukan hanya untuk berbisnis dan sarana komunikasi, manfaat lainnya yang diperoleh dari internet yaitu dapat digunakan untuk meningkatkan pengembangan diri melalui kursus-kursus online yang bisa diikuti hanya dari rumah saja. Kita bisa memilih sesuai keinginan sendiri jenis pelatihan dan waktu pelatihan yang diinginkan dengan mencarinya di internet. Terkadang kita juga bisa diakses dengan cuma-cuma alias gratis. Kita bisa menambah wawasan-wawasan informasi secara gratis lainnya melalui situs-situs yang resmi ataupun yang tidak resmi pun juga ada, tapi kita harus bisa bijak dalam memilih sebuah situs-situs agar tidak menjadi informasi yang hoax atau omong kosong. Kemudian manfaat yang keempat yaitu hiburan. Bukan hanya memenuhi kebutuhan saja, internet bisa menawarkan untuk mendapatkan hiburan baik berupa audio maupun visual, mulai dari game online sampai menonton film secara online dan gratis. Berikutnya, manfaat internet di bidang pemerintahan. Nah, selain 4 manfaat yang telah dijelaskan tadi, internet bermanfaat di bidang pemerintahan. Apa saja manfaat internet dalam bidang pemerintahan? Seperti yang kita ketahui bersama, pengguna internet di zaman milenial ini bukan hanya untuk kalangan bisnis, pelajar maupun masyarakat biasa, tetapi juga instansi resmi pemerintah juga memanfaatkan internet untuk menunjang dan mendukung pelayanan agar lebih cepat, praktis, dan mudah. Manfaat internet di bidang pemerintahan dalam hal ini berlaku bagi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Internet bermanfaat mencangkup berbagai bidang kehidupan manusia seperti di bidang ekonomi, masyarakat, pendidikan, perbankan, bisnis, perdagangan, kesehatan, pariwisata, peternakan, pertanian, bahkan pemerintahan. Bukan hanya menguntungkan dari segi kehidupan sehari-hari, internet juga sangat bermanfaat di bidang pemerintahan. Jika kita melihat seksama, hampir semua pemerintah, mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memiliki website sendiri yang bisa diakses oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. Di bidang pemerintahan, pemerintah menggunakan internet untuk membuat sistem informasi yang memiliki manfaat sekaligus mempermudah tugas-tugas pemerintah. Adanya website ini tentunya semakin mempermudah pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya itu saja, masih banyak keuntungan yang bisa didapatkan baik oleh pemerintah sendiri maupun masyarakat secara luas. Internet cukup memberikan dampak positif di bidang pemerintahan. Manfaat internet di bidang pemerintahan diantaranya yaitu yang pertama, sebagai media untuk menerima aspirasi masyarakat. Manfaat utama internet di bidang pemerintahan yang sering dimanfaatkan yaitu sebagai media penerima aspirasi masyarakat, khususnya bagi pemerintah daerah.
Masyarakat bisa menyalurkan aspirasi, kritik, dan sarannya melalui website resmi pemerintahan. Dengan menggunakan cara ini bisa dibilang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat. Penggunaan website sebagai sarana penerimaan aspirasi masyarakat sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik itu pemangku kebijakan maupun masyarakat. Cara ini dianggap lebih cepat dan mudah tanpa membutuhkan waktu yang lama. Aspirasi masyarakat bisa langsung direspon melalui website pemerintah terkait. Dengan adanya website, kita bisa menyampaikan aduan, kritik, saran, dan masukan kepada pemerintah dengan mudah dan cepat. Hampir seluruh instansi pemerintah saat ini yang menyediakan website dengan fasilitas pengaduan, usulan, saran, dan aspirasi masyarakat lainnya. Yang kedua, sebagai media informasi resmi. Penggunaan internet bagi pemerintah bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Informasi tersebut dipublikasikan bisa melalui website resmi hingga media sosial resmi milik pemerintah, sehingga pengguna yang mengikutinya dapat mengetahui dan menyebarkannya ke masyarakat luas. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat data-data atau struktur resmi pemerintahan yang dicantumkan dalam website resmi pemerintah. Segala hal yang berhubungan dengan informasi tentang pemerintahan, baik di pemerintah pusat maupun daerah, alangkah lebih baik apabila disampaikan melalui website resmi. Hal ini perlu dilakukan agar meminimalisasi terjadinya berita hoax atau omong kosong atau berita bohong yang akhir-akhir ini sering marak terjadi dan berkembang di masyarakat yang awam, sehingga sering menimbulkan gejolak dan lain-lainnya. Internet merupakan media yang sangat efektif untuk digunakan dalam menyampaikan informasi. Pemerintah bisa menyampaikan informasi resmi website yang dikelola oleh pemerintah atau instansi pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti himbauan, pengumuman, atau lainnya. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai media promosi. Manfaat internet di bidang pemerintah selanjutnya yaitu sebagai sarana atau media promosi daerahnya. Segala potensi dan wisata yang ada di daerah, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau kota hingga provinsi, bisa dipromosikan melalui website resmi pemerintah. Promosi dalam hal ini mencakup bidang wisata, budaya, bisnis, pertanian, kehutanan dan kelautan, pertambangan, dan lain sebagainya yang dipunyai oleh pemerintah itu sendiri. Internet di bidang pemerintahan membuahkan benefit. Hal ini dikarenakan internet dapat menjadi media promosi potensi daerah, mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat provinsi. Manfaat yang keempat yaitu mempermudah koordinasi dalam suatu kegiatan pemerintah. Di zaman modern dan canggih seperti saat ini, koordinasi antara atasan dan bawahan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan mudah melalui internet. Selain itu, bagi bawahannya, mereka bisa mengirim tugas-tugas berupa laporan kegiatan yang telah dibuat melalui sebuah sistem administrasi tertentu, tanpa perlu langsung melaporkan secara tatap muka. Hal ini tentu mempermudah dan mempercepat koordinasi kegiatan di bidang pemerintahan. Manfaat yang kelima sebagai media kampanye pemerintah. Manfaat internet di bidang pemerintahan selanjutnya yaitu sebagai media kampanye pemerintah. Kampanye dalam hal ini berupa program-program pemerintah yang baru, contohnya mengenai KB atau keluarga berencana, peningkatan kesadaran hukum, pola hidup sehat dan bersih, program untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan program-program lainnya seperti program sanitasi rumah gratis, rumah tidak layak huni atau bedah rumah, dan lain-lain. Manfaat yang keenam, memudahkan sistem administrasi. Pemerintah biasanya memiliki website yang memuat fasilitas pengelolaan data secara online.
Hal ini bisa mempermudah menyeragamkan sistem administrasi antar instansi pemerintah pusat ke daerah maupun sebaliknya. Kemudahan ini membuat proses pelaporan keuangan kepegawaian dan administrasi pelaporan menjadi jauh lebih cepat dan efektif. Mungkin bisa jadi contoh yaitu aplikasi SIMDA, SIPD, atau pelaporan-pelaporan lainnya. Manfaat yang ketujuh yaitu menghemat biaya operasional. Tidak bisa dipungkiri antara pemerintah satu dengan daerah lainnya perlu berkoordinasi dan bersinergi bersama. Penggunaan website dapat menghemat biaya operasional instansi karena tidak perlu mengadakan pertemuan secara langsung yang akan mengeluarkan anggaran yang cukup banyak. Setiap cabang instansi pemerintah di daerah harus memberikan laporan instansi pusat secara rutin dan berkala. Demikian juga instansi pusat selalu memberikan informasi dan instruksi kepada cabang instansi di daerah-daerah lainnya. Bisa kita rasakan selama ini ketika waktu pandemi kita bisa melaksanakan rapat secara Zoom atau bisa melakukan koordinasi secara Zoom meeting dan lain-lainnya. Manfaat yang ke-8 yaitu mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik. Adanya internet memudahkan masyarakat untuk mengakses website pemerintah dalam memperoleh informasi dan mendapatkan layanan dari tempat yang terpencil, sekalipun selama tersedianya akses internet di tempat tersebut. Mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik. Salah satu contoh mungkin pelayanan terkait pengurusan akte, KTP, atau perubahan KK dan lain sebagainya bisa melalui website-website resmi di pemerintahan tersebut. Manfaat yang ke-9 yaitu mendukung adanya keterbukaan informasi publik. Internet menyediakan informasi yang sangat mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini bermanfaat untuk mendukung transparansi informasi yang semestinya diketahui oleh masyarakat luas. Misalnya mengenai anggaran pengelolaan dana bantuan sosial, rencana pembangunan suatu wilayah ke depan, pemilihan rekanan dalam pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah, dan informasi lainnya. Adanya keterbukaan informasi ini berguna agar instansi tersebut tidak melakukan penyelewengan kebijakan atau penggelapan dana. Bisa kita lihat biasa di instansi-instansi pemerintah ada istilah zona integritas. Nah, itu juga bagian dari manfaat adanya internet terkait keterbukaan informasi kepada publik atau masyarakat umum. Manfaat yang ke-10 mengundang partisipasi masyarakat. Selain itu, internet bisa menjadi media yang efektif bagi pemerintah dalam mengundang partisipasi masyarakat untuk berbagai keperluan seperti merekrut relawan, menyelenggarakan survei, bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan lain-lain. Nah, itulah 10 manfaat adanya internet di bidang pemerintahan yang berguna bagi pemerintah maupun masyarakat. Semoga akses internet di Indonesia menjadi lebih cepat dan merata hingga ke pelosok negeri, sehingga kebijakan-kebijakan atau informasi-informasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bisa cepat tersampaikan kepada masyarakat umum. Berikutnya terkait e-government. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK terus berkembang dengan pesat dan merambah ke berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang pemerintahan. Berdasarkan sejarahnya, perkembangan teknologi sudah dimulai sejak masa revolusi Inggris pada tahun 1760 hingga 1840. Dari Inggris, era teknologi terus berkembang sampai hari ini. Dikutip dari buku berjudul Modul Guru Pembelajaran Pemanfaatan Internet untuk Pembelajaran Dasar
oleh Indarti dan kawan-kawan 2015 7-8 menjelaskan perkembangan teknologi saat ini, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah mengubah paradigma manusia dalam memperoleh informasi dan komunikasi. Sebab masa ini tidak lagi dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berguna untuk mempermudah manusia dalam mengakses informasi yang diinginkan, kapanpun dan dimanapun. Dari sekian banyak bidang, salah satunya bidang yang ikut merasakan dampak perkembangan adanya teknologi yaitu bidang pemerintahan. Keuntungan adanya teknologi informasi dan komunikasi bidang pemerintahan diantaranya keuntungan yang pertama yaitu pelayanan kepada masyarakat meningkat. Keuntungan yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan di pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan dan pelayanan pemerintah. Keuntungan yang ketiga yaitu e-government juga bisa mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Keuntungan yang keempat, masyarakat bisa memberikan masukan, kritik, dan saran mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga bisa memperbaiki kinerja pemerintah. Manfaat yang kelima, keuntungan yang kelima, hubungan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat meningkat sebab informasi yang beredar lebih mudah dan cepat didapat. Keuntungan yang keenam, hilangnya birokrasi yang selama ini menjadi momok bagi dunia usaha dan masyarakat apabila berhubungan dengan pemerintah, lebih friendly atau lebih dekat masyarakat dengan pemerintah. Kemudian menyangkut good governance. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah telah mengembangkan konsep pemerintahan digital, yakni penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan electronic government atau e-gov. Istilah ini diberikan kepada suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Adapun fungsinya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah supaya dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, dan juga akan dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Tujuan aplikasi e-gov dalam administrasi pemerintahan ada 4. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan cost effectiveness dari kepemerintahan. Yang kedua, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik. Ketiga, memberikan akses informasi kepada publik secara luas. Yang keempat, menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat. Sejak dicanangkan pada tahun 2003 melalui instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan e-gov, instansi pemerintah, baik kementerian atau lembaga maupun pemerintahan daerah berlomba-lomba dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah maupun pelayanan publik. Transformasi dilakukan agar memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses internet. Regulasi atau aturan dibuat untuk menjamin keterbukaan informasi dan menjamin keamanan transaksi elektronik. Berikutnya menyangkut aplikasi e-government. Berbagai aplikasi dibuat untuk mengotomatisasi proses sampai dengan output yang dihasilkan dapat diakses dengan lebih mudah. Contoh aplikasi yang sering kita lihat di website resmi yaitu penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS secara online. Kini proses rekrutmen menjadi lebih terbuka dan transparan. Pelaksanaan tes CPNS melalui komputerisasi, assisted test atau CAT dapat dipantau secara real time dan hasilnya dapat diketahui saat itu juga. Aplikasi e-informasi digunakan untuk menghitung kebutuhan dan sebaran PNS.
kinerja seorang PNS dapat menjadi lebih jelas, terukur, dan terpantau melalui aplikasi e-kinerja. Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi lainnya. Contoh, saya ambil contoh di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan, yaitu ada aplikasi yang namanya e-makam yang terkait dengan data base atau penghuni kubur yang ada di pemerintah Kota Pasuruan melalui makam-makam milik pemerintah. Itu dapat diakses melalui e-makam. Kemudian juga ada aplikasi e-sambat di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan. Itu juga termasuk aplikasi yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat Kota Pasuruan, entah itu terkait pengaduan atau saran atau kritik, atau mungkin butuh informasi, itu juga bisa diakses melalui aplikasi e-sambat yang sudah beredar dan berkembang di lingkungan masyarakat Kota Pasuruan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknologi informasi di dalam bidang pemerintahan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.